kami Muhammad Ramdan Pomanto, anak Lorona Makassar, bersama Samsur Rijal, hari ini tanggal 4 Juni 2013 di Anjungan Pantai Losari, ikon terbaru dan terdepan Makassar, menyatakan demi Allah, demi kelanjutan peradaban Makassar, demi semua orang yang berjasa atas Makassar, demi kekuatan Sirin Apache, yaitu selalu punya rasa malu untuk kalau tidak berbuat Makassar. Kami semua menerima semua desakan para tokoh aspirasi masyarakat Makassar yang tersebar mulai dari lorong-lorong sampai ke pusat kota untuk maju sebagai wali kota dan calon wakil wali kota Makassar periode 2014-2019. Hadirin yang saya muliakan, apa yang belum mampu dicapai oleh pemerintah saat ini akan kami wujudkan. Apa yang keliru akan kami perbaiki, dan apa yang menyimpang akan kami luruskan. Pembangunan kami jalankan kelak diharapkan terakumulasi dalam suatu modal sosial agar masyarakat Kota Makassar sanggup mencapai posisi keseimbangan baru sebagai masyarakat yang kuat, modern, bermartabat. Demikian komitmen kami. Kota Makassar adalah kawasan yang besar, beragam dan multi etnis, kebesaran dan berkeragaman yang memiliki rentang sejarah ratusan tahun lampau. Kebesaran tentunya adalah kekuatan, tetapi keberagaman sering memunculkan tantangan. Aneka tantangan itu mencakup sistem tata pemerintahan, kepastian hukum untuk menjawab rasa keadilan, belum optimalnya pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih atau clean government dengan tata kelola yang amanah atau good governance. Demi masa depan, Kota Makassar butuh kepemimpinan yang lebih visioner, yang transformatif. Kota Makassar juga butuh pemerintahan yang bersih, yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan rakyat. Kota Makassar butuh pemimpin yang mampu mengurai persoalan-persoalan pembangunan, pemimpin yang dapat meningkatkan pendapatan rakyat, dan pemimpin yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan sosial dalam irama yang dinamis, inspiratif, dan selaras. Kami meyakini pemerintahan bersih dapat diandalkan. Pemerintahan transformatif dapat menangani persoalan teknis administratif pemerintahan. Banyak masalah baru yang sering tidak memiliki padanan dalam sejarah. Cara mengatasinya pun memerlukan ikhtiar melampaui zaman. Diperlukan terobosan-terobosan baru yang visioner. Terobosan yang dimaksud seperti rekonstruksi nasib rakyat, reformasi birokrasi, dan restorasi tata ruang. Tantangan Kota Makassar sebagai kota dunia ke depan pasti semakin kompleks dan dinamis. Diperlukan kepemimpinan yang kuat serta dapat melanjutkan program yang diletakkan oleh pemimpin pendahulu dari kota ini. Kita tidak ingin kemajuan kota ini berhenti karena hanya pergantian kepemimpinan. Bapak Ilham Arif Sirajuddin telah meletakkan nilai-nilai yang visioner, menjadikan Makassar sebagai kota dunia dengan kearifan lokal. Hadirin yang saya hormati, menciptakan atmosfer usaha bagi masyarakat bawah adalah prioritas kami. Penting bagi kami bahwa semangat berusaha pasti mampu mensejahterakan keluarga. Kesejahteraan masyarakat lapis bawah menjadi prioritas kami. Meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin akan menguntungkan semua pihak. Demokrasi yang sehat adalah tujuan kami. Kami meyakini bahwa lembaga demokrasi yang sehat dapat menyalurkan kehendak, aspirasi, dan suasana batin hati nurani rakyat. Para aktor politik semestinya menyadari
cara-cara yang patut diteladani oleh generasi mendatang. Tidak ada yang diuntungkan oleh proses politik kotor. Semakin kotor proses politik, semakin subur apatisme rakyat. Para aktor yang terlibat di dalamnya akan semakin kehilangan kepercayaan. Kepemimpinan kami berdua adalah kepemimpinan yang komplementari, yaitu kepemimpinan yang saling melengkapi. Oleh karena itu, melalui forum deklarasi ini, perkenankanlah saya memberikan kesempatan kepada saudaraku Daeng Ical Samsurijal MI sebagai calon wakil wali kota Makassar untuk melanjutkan orasi kami ini. Tabe Daeng Ical. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudaraku Dani Pomanto, anak Lorona Mangkasara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, kami tahu bahwa banyak masalah pembangunan yang harus diwujudkan dalam sendi-sendi kehidupan kita. Tetapi kami pun optimis bahwa rakyat adalah kekuatan terbesar dalam demokrasi. Peningkatan kesejahteraan akan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan politik. Demokrasi bisa menjadi lebih sehat, kualitas SDM akan meningkat, dan dunia usaha pun tentu akan semakin bergairah. Peningkatan kesejahteraan adalah kunci dari dinamika persoalan. Bila akar masalah ini bisa kita selesaikan bersama, dengan sendirinya penyelesaian masalah lain tidak akan pernah menjadi hambatan. Tantangan kita sekarang adalah menurunkan tingkat kemiskinan, mengatasi pengangguran, menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberdayakan ekonomi rakyat, peningkatan PAD dan menggerakkan distribusi APBD secara lebih terarah, mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah, memelihara kelestarian hidup, serta menjaga siri napace tetap bersemayam dalam sanubari kita. Sebagai calon pemimpin Kota Makassar, kami akan kedepankan kepentingan rakyat. Kami ingin mewujudkan pemerataan pendapatan. Kami ingin memastikan keadilan sepenuhnya untuk rakyat. Makassar adalah tempat untuk kita semuanya. Tempat memberi dan menerima cinta kasih untuk kehidupan yang lebih baik. Tempat merendah masa depan demi kita, demi keluarga, demi masyarakat, dan demi bangsa. Tidak kalah pentingnya tentu saja adalah peran perempuan yang menjadi salah satu prioritas kami. Pembangunan daerah di Makassar ini harus mencakup kesetaraan gender dan disabilitas, agar kesepadanan di dalam berbagai bidang kehidupan dapat kita wujudkan secara bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari seperjuangan, kerja keras memang terang menunggu kita. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakannya untuk kita semua. Kami akan memegang amanah warga Kota Makassar untuk menjalankan kebijakan pembangunan yang tepat. Kami, saya dan Pak Dani, menghendaki agar pemerintahan menumbuh kembangkan masyarakat yang maju dan berkualitas serta menghargai keberagaman. Semua ini adalah kebutuhan hakiki, kebutuhan dasar manusia. Di samping itu, solidaritas antar sesama diperlukan sebagai penyejuk dan penyegar. Samping itu, sebagai perekat sosial. Keanekaragaman sosial, keanekaragaman budaya, dan keanekaragaman peradaban. Dalam keanekaragaman itulah sikap saling menghormati, saling memahami, serta saling menerima perlu kita tumbuhkan terus-menerus. Di hampir semua peradaban, solidaritas dibangun sebagai karakter bangsa. Manusia-manusia religius bukanlah manusia yang hanya soleh pada dirinya sendiri. Manusia-manusia yang berbudaya adalah manusia yang di samping soleh secara pribadi juga bisa bikin soleh secara sosial. Saudaraku-saudaraku sekalian,
Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Transparansi adalah keterbukaan demi pertanggungjawaban. Pemerintahan yang transparan selalu terbuka untuk rakyatnya, untuk tahu seperti apa uang rakyat itu digunakan. Pemerintahan yang transparan adalah pemerintahan yang dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintahan yang transparan selalu mampu bernegosiasi dan mau berdialog dengan rakyatnya. Pendek kata, pemerintahan yang transparan adalah pemerintahan yang bersedia dinilai oleh rakyatnya sendiri. Bukan hanya menyandarkan penilaian pada pihak lain. Akuntabilitas adalah sebuah etika. Jika pemerintahan tidak akuntabel, sama saja artinya berarti pemerintahan yang tidak beretika. Berarti sama artinya sebagai pemerintahan monster yang ditakuti dan dihindari. Etika tidak mungkin ditegakkan jika pemimpinnya mengabaikan nilai-nilai kultural Bugis Makassar. Pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi rakyatnya. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban terhadap semua tindakan pemerintah. Akuntabilitaslah yang membuat pemerintah bersikap terbuka untuk dikritik. Tanpa akuntabilitas, rakyat akan apatis terhadap pemimpinnya, terhadap pemerintahnya, lalu akan meninggalkannya. Untuk itu, sejak awal kami menegaskan tekad untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kami ingin rakyat bisa paham apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Kami ingin rakyat merasa senang untuk berekspresi. Public spare akan menjadi bagian dari komitmen kami berdua. Kita semua tentu ingin agar masyarakat tidak hanya ke kantor rumah rakyat, ke kantor DPR, hanya kalau ingin berdemo. Tidak hanya ke kantor camat dan kantor lurah kalau ada urusannya. Kita mau masyarakat akan datang ke DPR untuk memberikan ide-ide cerdas dan kreatifnya. Karena masyarakat tentu ingin menjadi bagian integral dari pembangunan. Kami tahu bahwa keanekaragaman sering memunculkan ketegangan. Tetapi kami juga tahu bahwa pemerintah yang adil, yang mengayomi akan dapat mendamaikan ketegangan-ketegangan itu. Dengan pemerintahan dari semua, oleh semua, dan untuk semua menjadi sebuah kebersamaan. Kebersamaan itu akan kita robah menjadi sebuah kekuatan sosial dalam membangun daerah ini, dalam membangun Makassar. Kekuatan sosial itulah yang menjadi modal kita bersama untuk menjaga Makassar tetap on the track dan menjadikan 2 kali tambah baik. Menjadikan 2 kali tambah baik. Kami percaya bahwa kekuasaan dalam pemerintah adalah amanah. Amanah yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hanya dengan cara demikian, keadilan bagi semua dapat kita penuhi. Kami juga percaya bahwa menjadikan Makassar 2 kali tambah baik adalah sebuah mimpi. Tapi kami juga yakin, bersama kita semua, mimpi itu akan kita jadikan kenyataan. Sekali lagi, mimpi itu akan kita jadikan sebuah kenyataan. Setujukah kita untuk berjuang bersama? Sanggupkah kita mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan? Sudah siapkah kita semua menjadikan Makassar 2 kali tambah baik? Sanggupkah kita menjadikan Makassar 2 kali tambah baik? Terima kasih banyak saudara-saudaraku sekalian.